Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, saya pastikan dulu Bapak Ibu sudah sarapan semua ya? Belum, Bu. Sudah. Oke, baik. Belum. Kayaknya mau ada sarapan ini. Ada coffee break ya? Oke, baik. Bapak Ibu yang belum sarapan, disilahkan untuk ke kantin terdekat dulu ya. Sambil kita menerima materi yang akan super sekali ini ya nantinya ya bersama Pak Agus. Baik, saya menyapa Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah baik sekali. Oke, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu yang lain juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang materi metode penelitian PAR ya atau PKM tentang PAR, Participatory Action Research. Nah, tahun sebelumnya Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan atau menjadi DPL tentu saja sudah pernah mendapat materi tentang PAR ABCD ini ya. Sudah, tapi Oke. belum. Dan kita bertemu lagi dengan Pak Agus hari ini. Nah, tentu saja Bapak Ibu semua sudah mengetahui bagaimana metode participatory action research ini. Dan hari ini kita akan mencoba untuk lebih mengenal lagi apa itu metode PAR dan bagaimana cara kita nantinya menerapkan metode ini di lapangan nanti atau saat kita melaksanakan KKN bersama mahasiswa nanti. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Pak Agus dulu untuk lebih mengenal lebih dalam ya. Beliau adalah Dr. Agus Afandi MPhil, lahir di Jombang 6 November 1966. Tentu saja jenis kelaminnya laki-laki ya Bapak Ibu. Dan saat ini beliau menjabat sebagai dosen prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki jurusan yang sama dengan beliau nih bisa bertukar pikiran dengan beliau nantinya ya. Kemudian beliau tentu saja tinggal di Surabaya ya. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan S1 itu Akidah Filsafat di IAIN Sunan Ampel, kemudian S2-nya Pemikiran Islam pada program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, dan S3-nya juga di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan studi Islam. Oke, area penelitian dan keahlian beliau tentu saja pemberdayaan masyarakat, pemetaan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Dan keahlian beliau tentu saja di bagian peneliti dengan pendekatan participatory action research. Nah, beliau memiliki banyak keahlian dalam bidang IT, tentu saja, yaitu produksi film dokumenter dan produksi bahan ajar dan pelatihan berbasis media. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang konsen pada bahan ajar dan berbasis media bisa belajar nih lebih dalam nanti bersama Pak Agus. Kemudian beliau memiliki jabatan struktural dan non-struktural juga ya, dan pengalaman mengelola desa binaan. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin belajar tentang desa binaan, beliau ini sudah aktif sejak 2008 ya sampai 2022 di jabatan strukturalnya. Kemudian pengalaman desa binaannya dimulai sejak 2003 ya Bapak Ibu sampai dengan 2021. Nah, jadi konsisten setiap tahun kita melakukan kegiatan. Kemudian pengalaman kursus dan pelatihannya itu dimulai sejak tahun 2002 sampai 2015. Dan kemudian beliau juga memiliki pengalaman penelitian sejak tahun 2003 sampai dengan 2020. Dan ada banyak pengalaman pengabdian kepada masyarakat juga itu sejak tahun 2012 sampai 2021. Nah, pengalaman-pengalaman ini semoga menjadi motivasi untuk kita untuk selalu berkarya. Baik, langsung saja kepada Pak Agus Afandi. Bersama kita kupas tuntas mengenai metode PAR. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Ketua LP2M, yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, dan Bapak Ibu para DPL KKN tahun 2023 yang berbahagia. Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita bisa bersyukur bisa hadir di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Dan kami sampaikan terima kasih kepada tim LPPM untuk memberikan kesempatan kami bisa hadir kembali bersama teman-teman dari UIN STS Jambi. Bapak Ibu yang kami hormati, di surat permohonan itu isinya tentang tema proposal, ya. Saya lagi bertanya ini kepada moderator, ini saya menyampaikan proposal apa pembekalan DPL-nya ini fokusnya? Fokusnya pembekalan DPL dulu, Pak. Nanti diarahkan bagaimana pembuatan proposal dan judul-judul yang menarik. Ya, waktunya nggak cukup, Mbak. Ya, pembekalan DPL-nya juga yang kalau kita kampus barangkali untuk pengertian ada 8 klaster, bisa dilihat di ini ya, harganya 20 juta itu. Maksud saya harga itu bukan berarti kita dihargai uang ya, maksud saya dana yang disediakan untuk hibah pelaksanaan pengabdian itu. Bapak Ibu yang sekarang sedang mendampingi mahasiswa, saya kira akan lebih baik kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan tanda petik data-data yang dihasilkan dari proses di lapangan untuk diajukan menjadi hibah Rita Bimas, baik ya, tingkat universitas maupun di pusat. Gitu. Karena itu eman, atau eman itu apa ya? Mubazir kalau tidak kita manfaatkan, kalau hasilnya dari lapangan, kemudian kita tindak lanjuti untuk pengabdian berikutnya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sagala tadi betul, harusnya memang ada tindak lanjut dari pendampingan Bapak Ibu di lokasi KKN. Jadi pasca KKN kalau bisa ada tindak lanjut sehingga KKN berikutnya juga di lokasi yang sama tetap ditempati. Tetapi tindak lanjut ini bukan hanya sekedar tindak lanjut, tetapi lebih fokus pada tema yang diusung. Sehingga capaian penyelesaian masalah itu akan mengena. Dan di kami di UIN Sunan Ampel sudah tidak lagi hanya metodologi atau ke lapangan tidak membawa tema, sudah fokus pada tema. Di kami ada tema stunting yang sekarang lagi menjadi concern presiden, penanganan stunting. Yang kedua tema mitigasi bencana. Yang ketiga tema desa ramah perempuan dan peduli anak di RPPA. Kemudian pemberdayaan masjid, kemudian pendampingan UKM-UKM dan produk halal.
5 tema ini menjadi concern kami sekarang untuk KKN di seluruh 160 desa di Jawa Timur. Ada lagi tema nutrisi agama yang itu kerjasama dengan perguruan tinggi se-Indonesia di Tanah Toraja tanggal 11 Juli besok. Kemudian kami juga kerjasama dengan Ternate, Yayan Ternate di Halmahera Barat. Kemudian kami juga kerjasama dengan Yayan Madura, KKN di Madura. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam proses kita melakukan proses lapangan, kita diskusi dengan pihak pemerintah kabupaten itu akan lebih menarik jika memang kita sudah memegang tema. Kami sarankan teman-teman LP2M ketika datang ke lapangan memegang tema, jika desain kita di dalam melakukan proses lapangan itu sudah fokus pada tema. Meskipun juga kita menggunakan metodologi gitu. Pasien metodologi, tapi kita juga pakai tema. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya diberi akses untuk bisa share screen gitu. Ini pengalaman kami di dalam menyiapkan pelatihan mahasiswa ya, bukan DPL-nya saja, mahasiswanya. Pelatihan untuk mahasiswa itu saya lakukan selama 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini, kalau saya boleh berbagi pengalaman ya. Di hari Senin, mulai dari jam pagi kita kontrak belajar, mereview laporan KKN tahun berikutnya kalau itu desainnya adalah desain di tempat kembali. Kalau tidak, langsung kita mengenal KKN Win Sunan Ampel Win ya. Nah, ini bagi desa baru ini. Kemudian masuk ke tema metodologi. Mengapa PAR sebagai metodologi? Tentu kita bicara pengertiannya, sejarahnya, metode prinsip-prinsip kerjanya, langkah-langkah risetnya seperti apa kalau menggunakan PAR, teknik komunikasi sosial dan teknik memfasilitasi komunitas seperti apa, ini kita atoran. Masuk, Pak. Kemudian hari Selasanya kita masuk ke materi metodologi tetap, yaitu pada pengantar tekniknya, PRA namanya, Partnership Appraisal. Kemudian teknik pencatatan lapangan, kita ajari betul ini bagaimana mahasiswa bisa kerja penelitian betul di lapangan. Kemudian teknik membuat field note, bagaimana teknik wawancara, bagaimana teknik memimpin diskusi FGD gitu. Ini perlu disampaikan. Kemudian bagaimana teknik mapping, general mapping maupun tematik mapping. Dan ini dipraktekkan. Jadi menyampaikan materi kira-kira sekitar 10-15 menit ke kampung untuk praktek bagaimana mereka melakukan mapping. Setelah itu presentasi ke kelas. Makanya ini butuh waktu agak panjang praktek-praktek ini. Karena apa? Karena dengan praktek ini mahasiswa sudah punya keterampilan ke lapangan. Hari Rabunya mereka presentasi hasil mapping, kemudian hari Rabunya ini juga transek lokasi di ruang kelas, tapi dilanjutkan dengan transek di luar kelas. Kemudian analisis teknik analisis kerangka kerja penghidupan sustainable livelihood, terus praktek survei belanja rumah tangga, presentasi hasil survei. Gitu. Kemudian hari Kamisnya analisis diagram alur, diagram pen, teknik PRA lain, kalender musim, kalender harian, timeline, tanda engine, dan seterusnya. Nah, di Kamisnya ini analisis pohon masalah, pohon harapan, bagaimana praktek pembuatan analisis masalah, kemudian bagaimana merancang program. Nah, kemudian pada hari Kamis ini juga ada kegiatan perencanaan program, bagaimana menyusun namanya LFA, Logical Framework Approach. Kemudian teknik analisis kapital atau human capital, infrastruktur, social capital, financial capital.
analis stakeholder atau para pihak yang bisa diajak. Nah, pada hari Jumatnya baru perencanaan program di lokasi KKN. Kalau temanya sudah dipilih dari kampus, maka kita bikin perencanaan program mulai dari kampus itu kira-kira bikin langkah-langkah seperti apa. Umpama kalau KKN kita tematik menggunakan tema stunting barangkali, maka langkah persiapan melakukan mapping tematik tentang warga yang kena stunting gitu. Kemudian bagaimana kita kelola hasil penelitian itu kemudian dikelola menjadi sebuah hasil riset dan dilanjutkan bagaimana menyiapkan rencana program yang akan dilakukan untuk penanganan stunting dan seterusnya. Hasil dari riset tadi. Sampai bagaimana teorisasi hasil riset dan pendampingan komunitas. Nah, kemudian ada hari Sabtu ini juga ada pelatihan teknologi tepat guna. Ya, jadi ada narasumber yang tepat guna, kita bisa undang gitu. Tapi tidak semua peserta ikut. Biasanya 160 kelompok itu ambil satu perwakilan untuk ikut ke pelatihan TTG ini karena lokasinya mungkin nggak cukup. Kemudian ada lagi wakil dari satu kelompok itu untuk pelatihan medianya, pelatihan membuat film dokumenter sampai membuat laporannya. Itu waktunya. Nah, ini diantara contoh kalau kita membuat. Nah, ini harinya mulai Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu, untuk pelatihan persiapan mahasiswa ke lapangan. Jadi tidak cukup satu hari. Siapa pelatihnya? Ya, DPL masing-masing. Caranya supaya tidak terlalu jenuh sehari diajar oleh satu orang. Maka satu kelompok isinya andaikan itu 15, maka kita gabung menjadi 3. 3 kelompok jadi satu maksud saya. 45 mahasiswa diajar oleh 3 DPL, maka secara bergantian DPL itu memberi materi dari A sampai Z ini sama-sama saling mengisi, saling belajar. Ini kalau kita menggunakan pendekatan PAR dan persiapan pelatihan. Jadi monggo saya share kalau ini materinya yang terkait dengan contoh jadwal kegiatan ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita sampaikan di dalam persiapan DPL itu? Mari kita mulai masuk di materi PAR-nya. Mengambil malah kok merayakan mengambil Ada apa Bapak? Nah, PAR sebagai pendekatan Bapak Ibu. Sebenarnya PAR sebagai pendekatan itu kepentingannya apa? Sebagai pendekatan untuk riset transformasi sosial. Jadi bedanya PAR dengan yang lain itu adalah kalau PAR itu sebenarnya riset, tapi riset untuk perubahan. Bukan perubahan dengan cara riset balik. Kadang-kadang kan orang bicara pengabdian berbasis riset, artinya pengabdian sebagai tujuan risetnya hanya metodologi. Kalau PAR tidak, sebenarnya riset dan pengabdian itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga posisi kita sebagai peneliti sekaligus sebagai fasilitator. Nah, ini terkait dengan apa sebenarnya? Terkait dengan pilihan metodologi dan terkait dengan pilihan paradigma. Nah, kenapa butuh pendekatan? Karena pendekatan itu sebuah perangkat yang terkait dengan aspek nilai, aspek etika, prinsip, dan teori yang sebenarnya merupakan pilihan model kehidupan. Jadi kalau kita melakukan pendampingan masyarakat tanpa metodologi, tanpa teori, tanpa ilmu, yaitu namanya ilmu ngawuriah, ilmu yang tanpa ada cara.
Nah, prasyarat kita harus ini. Prasyarat kita di dalam kita melakukan pengabdian masyarakat itu harus ada, atau reformasi sosial itu harus ada pemihakan. Apa yang pertama, yaitu kita harus secara teologis punya dorongan tauhid. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian jadi DPL terus kurang serius, saya kira lebih baik mundur sajalah. Kenapa? Ya lebih baik diberikan teman-teman yang serius. Kenapa? Karena ya negara sudah memberikan sarana untuk kita berpengabdian, berkarya, baik dengan cara kita diberi wadah melalui perguruan tinggi ini. Yang kedua, kita juga diberi transport, diberi uang harian. Kok ternyata kita tidak serius, bahkan tanda tangan dititipkan orang, dititipkan mahasiswa, itu kan ya dalam bahasanya Rumah Irama itu terlalu. Jangan dong. Cara syarat kalau bisa kita punya kepentingan nih, atau syarat berpihak. Kita harus berpihak. Kita harus punya kepentingan bahwa niatan kita satu mendidik mahasiswa, yang kedua mengabdi kepada masyarakat itu sebenarnya perintah Allah lah gitu. Jadi bukan lagi urusannya tugas kuliah, tugas sebagai dosen saja, tidak. Ya itu memang tugas sebagai dosen harus tridharma. Tetapi lakukanlah ini karena Allah. Itu akan lebih mulia, itu akan lebih bermanfaat daripada sekedar kita menjalankan tugas sebagai dosen. Nah, misi-misi untuk membela kepada yang bermasalah di lapangan itu kan juga perintahnya Gusti Allah tuh ya. Ya. Jadi sesungguhnya kata Rasulullah, innamatun soruna wa turzakuna wa turhamuna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kalau kita ingin dirahmati Allah, dikasih Allah, diberi rezeki oleh Allah, maka bantulah orang-orang miskin, bantulah orang-orang yang lemah gitu. Jadi sebenarnya harapan kita begini Bapak Ibu. Kita sebagai DPL mestinya harus sebagai desainernya pengabdian masyarakat, atau desainnya riset, atau desainernya pemberdayaan masyarakat, atau desainernya perubahan sosial lah gitu loh. Jangan hanya titip tangan ya. Jangan sampai itu ya. Yang kedua, kita harus punya pemihakan secara epistemologis. Itu artinya apa? Ya, kita punya perangkat teori lah. Sebagai dosen, meskipun kita dosen bahasa Arab umpama, ya kalau kita sebagai DPL ya belajar ilmu sosial, belajar tentang masyarakat, belajar tentang bagaimana pembangunan atau bagaimana pemberdayaan. Ilmu jadi batasi. Demikian juga yang ketiga, kita harus punya kemampuan metodologis. Jangan kita ke lapangan tidak pakai ilmu metodologi, bagaimana langkah A sampai Z-nya itu kita kuasai. Nah, kalau kita sudah kadung daftar sebagai DPL ya, kita harus punya perangkat ilmu ini. Gitu. Yang ketiga, kita juga punya keterampilan teknis bila perlu. Artinya terkait dengan hal-hal pembangunan desa atau memberdayakan masyarakat, teknis-teknis bagaimana membangun atau mendorong atau menolong orang lain itu ya harus punya. Jangan sampai kita tanpa metodologi, tanpa keahlian, tanpa keterampilan, atau tidak ya fatal. Bapak Ibu, kita lihat contoh seperti ini. Fatalitas yang terjadi di lapangan kalau kita tanpa ilmu itu. Ya. Pernah saya putarkan di sana nggak salah dulu itu ya. Tentang monyet. Iya, pernah Pak di tahun lalu. Nah, iya. Tapi Masih ingat seperti, nggak ini?
Sepertinya ada beberapa yang baru ini Pak, banyak yang baru jadi DPL, jadi belum tahu. Nah, ini saya share kok nggak bisa ini. Oh iya, punya. Sebentar ya. Tuh, bisa saya tayang. Bentar. Jadi gini, ada sebuah kasus di masyarakat. Saya punya pengalaman diundang beberapa lembaga zakat. Di Surabaya ada lembaga zakat yang sangat bonafit, namanya Yayasan Dana Sosial Al-Falah, YDSF. Ada rumah zakat, ada dompet duafa, ada lembaga manajemen infak, ada Baitul Mal Hidayatullah, ada Lajisnu, ada Lajismu, dan sebagainya. Tapi hampir semua yang saya ketahui, kan saya pernah diundang dengan mereka, diskusi dengan mereka, kebanyakan mereka tidak punya ilmu metodologi memberdayakan masyarakat. Yang ada itu hanya karitatif, mengambil zakat, infak, sedekah, kemudian bagi-bagi. Apa yang terjadi? Ya tidak pernah selesai masalahnya. Saya diskusi dengan bidang pemberdayaan. Saya tanya, berapa damping di lapangan dengan dana yang sekian miliar itu? Ya ada 10 orang, Pak. Terus dari 10 orang ini mana yang paling berhasil? Berapa orang yang berhasil? Belum. Jawabannya belum. Kenapa belum? Ya setelah saya beri modal selalu habis modalnya, Pak. Modal untuk apa? Modal untuk usaha. Usahanya apa? Usahanya jualan pulsa, Pak. Kenapa jualan pulsa? Dasarnya apa? Itu tidak pernah dianalisis. Padahal sebenarnya kalau dilakukan proses analisis yang mendalam terhadap setiap orang itu punya kapasitas apa? Kira-kira peluangnya dia bekerja itu apa? Pasarnya bagaimana? Kalau itu dituntun sampai akhirnya dia bisa berubah dan bisa mandiri, sangat bisa. Soalnya adalah karena pendamping ini tidak punya metodologi. Yang juga kita kritik itu adalah para pendamping atau fasilitator para pendamping PKH oleh dinas sosial maupun Kementerian Desa. Kebanyakan mereka tidak punya keahlian. Yang penting sarjana setelah tes masuk, apalagi polo-poloan politik. Mereka akhirnya nggak bisa apa-apa. Bahkan maaf, kadang-kadang hanya menjadi tukang jahitnya RPJMdes-nya desa-desa itu. Ini kan cilaka jadinya. Sehingga pernah saya diminta membagi dana jadi JJFF itu hampir 1 miliar untuk apa? Bantuan anak yatim fakir miskin. Dan mereka tidak percaya kepada kita. Akhirnya saya antar ke desa di daerah Bojonegoro, dalaman hutan sana. Itu hanya dibagi-bagi per kepala untuk fakir miskin sekian, anak yatim sekian, orang jumbo sekian gitu aja keliling itu. Itu sama sekali tidak pakai metodologi. Kalau itu ya nggak usah sekolah itu bisa. Nah, pengalaman kami di dalam melakukan pendampingan masyarakat itu memang dibutuhkan keahlian riset, keahlian metodologi, keahlian teori. Karena dengan demikian maka apa yang kita lakukan itu basisnya adalah hasil riset, penerapan metodologi dan teori yang kemudian dapat kita teorikan kembali. Dari itu jadilah jurnal, jadilah karya ilmiah, jadilah buku. Ini contohnya Bapak Ibu, buku saya yang terakhir tentang pendampingan bencana tanah longsor di Kabupaten Trenggalek. Jadi buku, jadi jurnal, jadi film. Anda juga bisa buka di
channel saya tentang film pemberdayaan, film hasil pendampingan untuk siaga bencana. Saya tidak ahli di bidang bencana alam tentunya, tapi saya belajar terkait dengan itu. Saya punya metodologi mengorganisir masyarakat, saya punya metode keahlian metodologi PAR, saya terapkan. Jadi dan kemudian bagaimana muncul apa yang disebut dengan desa siaga bencana tanah longsor itu. Nah, disinilah Bapak Ibu perlunya kita belajar metodologi itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan di lapangan itu satu tidak bermanfaat, yang kedua la yamutu wala yahya, tidak bermutu banyak biaya. Yang sering terjadi. Dan yang ketiga kadang-kadang fatal menjadikan masyarakat menjadi tergantung terhadap bantuan. Nah, karena itu Bapak Ibu DPL yang kami hormati, kesempatan yang mulia ini mari kita lanjut, kita teruskan sehingga menjadi sebuah apa ya, legasi yang penting bagi kita, dan apa yang kita lakukan di lapangan itu memberi manfaat untuk masyarakat dan menjadikan kita berproduksi. Nah, disinilah dalam bahasa yang perlu saya sampaikan, yang bahasa yang mudah saya sampaikan, bahwa pendekatan itu penting atau metodologi itu penting. Kenapa? Karena pendekatan itu mencerminkan pilihan-pilihan paradigmatis. Karena hidup kita adalah hidup yang selalu banyak pilihan. Boleh pilihan apa saja Bapak Ibu. Ada pendekatan PAR, ada ABCD, ada SL, ada CBR, ada CBBR, ada PRA, ada PLA, ada COMEF, dan sebagainya. Itu boleh semua. Yang penting pakai ilmu gitu. Dan semua pendekatan mesti ada kelebihan, ada kekurangan, wajar. Jadi Bapak Ibu harus punya cara, ada punya ilmu. Ilmu itu artinya kan sudah pernah diterapkan orang lain, kemudian diteorikan, dibukukan, kemudian kita mengambil manfaat dari ilmu itu. Jangan kita melakukan pendekatan menurut versi kita yang tidak berbasis pada pendekatan yang pernah dilakukan orang lain atau ilmu. Kalau kita uji coba bagaimana? Boleh uji coba. Tapi uji coba itu basisnya harus dengan pendekatan ilmu, bukan uji coba sekenanya sendiri. Nanti jadi fatal nanti khawatirnya. Sama dengan seorang dokter yang mengobati pasien tanpa ilmu kedokteran tidak mungkin. Nah, ini ilmu sosial, ini ilmu tentang kemasyarakatan. Tentu kita harus mencoba dengan ilmu sosial. Tentunya harus dengan ilmu sosial juga. Jangan kita menggunakan ilmu yang. Nah, pendekatan transformatif sosial itu apa? Pendekatan di SEPAR itu apa? Yaitu menata kehidupan sosial menjadi lebih adil dengan cara merubahnya. Konsep utamanya fokus pada keadilan. Menata kehidupan sosial menjadi lebih adil dengan cara merubahnya. Bukan dengan cara menunggu pemberian orang lain atau petunjuk orang lain. Jangan sampai menjadikan masyarakat itu menjadi orang yang sangat fatal, selalu menunggu bantuan orang lain. Nah, kita bagaimana menciptakan orang itu menjadi sangat mandiri kalau bisa. Dan untuk mandiri itu didorong oleh siapa? Didorong oleh mereka sendiri atau didorong oleh kita. Sehingga muncul dalam bahasa pemberdayaan itu adalah menciptakan masyarakat menjadi self-help. Membantu dirinya sendiri. Melalui apa? Melalui proses pendampingan itu atau pemberdayaan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus menata kehidupan sosial lebih adil? Karena keadilan itu harus diperjuangkan. Karena keadilan itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Orang miskin itu tidak bisa muncul dengan sendirinya, perlu harus diperjuangkan oleh sistem. Ada juga orang yang bisa kaya dengan sendirinya sih, dengan cara-cara tertentu. Tapi kan 1001 itu. Tapi kalau kita yang memfasilitasi, orang lain yang memfasilitasi, negara memfasilitasi bila perlu, maka akan memudahkan. Kewajibannya membangun masyarakat ya negara sebenarnya. Tapi kan kita menjadi bagian dari negara karena kita bagian negeri, Bapak Ibu sekalian. Yang kita semua ini bagian negeri, karena itu kita juga punya peran sebagai aparatur negara. Nah, ini Tridharma adalah bagian kewajiban kita. Nah, apa yang harus diubah Bapak Ibu sekalian di masyarakat itu, yaitu pola relasi sosial yang membelenggu, yang menindas, yang mendominasi, mengeksploitasi. Relasi-relasi yang demikian ini menjadi pola relasi yang gimana? Pola relasi yang lebih berkemanusiaan.
lebih memungkinkan setiap orang bisa berkembang mencari harkat dan martabat manusia. Bapak Ibu sekalian, dengan cara pendekatan rahmat sosial ini harapannya adalah memang masyarakat bisa kita dorong untuk mencapai harkat dan martabatnya ini. Harkat itu kehidupan, martabat itu harga diri masyarakat yang tidak menjadi orang yang peminta-minta, tidak menjadi orang yang lemah, tidak menjadi orang yang mengandalkan bantuan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, strateginya apa sebenarnya? Bapak Ibu sekalian, ada problem kehidupan yang besar. Dari aspek hilangnya sumber daya manusia. Hilangnya sumber daya ini aspek manusia, ada aspek alam, ada aspek sosial, ada budaya, ada ilmu, ada. Jadi aspek sumber daya manusia kita hilangnya keahlian bertani. Masya Allah, sekarang petani itu masyarakat hanya menebar pupuk, menanam benih yang itu tidak bisa bikin sendiri. Benihnya beli, pupuknya beli, semua akhirnya untung adalah pihak lain. Petani hanya banyak mengalami rugi. Hilangnya keahlian kerajinan, semua diambil alih oleh pabrik. Hilangnya keahlian pedagang, pedagang tradisional yang dulu punya cara-cara tradisional yang melakukan kegiatan transaksi yang lebih menarik. Kalau di Sumatera barangkali ada transaksi yang ditutup sarung itu, contohnya sekarang nggak ada. Seperti peternakan yang berbasis pada peternakan organik dan seterusnya. Alam semakin rusak, lingkungan semakin eksploitasi terus, sawah, ladang, hutan, laut ya bisa dijual itu. Hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim yang sekarang tidak karuan, ini musimnya kemarau tapi hujan, musim hujan tapi kemarau dan sebagainya yang tidak teratur karena perubahan iklim. Kemudian aspek sosial itu relasi sosial yang sudah sangat pragmatis, hilangnya kekuatan kohesi sosial, budaya materialis, hilangnya budaya nilai-nilai diluhung, semua berbasis pada materi. Nah, ini fakta-fakta kehidupan. Dari fakta-fakta kehidupan ini yang muncul adalah problematika yang sekarang sedang kita landa. Contoh mama, problem stunting. Ini kan sebenarnya persoalan dampak, bukan stuntingnya itu sendiri. Problemnya di mana awalnya problemnya? Ya, problemnya di gaya hidup. Tumbuh kembangnya terlambat. Karena problem itu. Gaya hidup apa? Gaya hidup cara konsumsi masyarakat yang sekarang berubah dari cara hidup yang alami menjadi yang serba kimiawi. Yang semula bersifat alam, sayur, buah, dan nutrisi yang lain dari alam, sekarang semua dari pabrik. Ya, setiap hari makan mie, makan nugget, sosis, itu semua bahaya semua. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, karena itu strategi dasarnya adalah ini. Gimana kita mengembalikan strategi dasar kehidupan masyarakat itu untuk menguasai ruang kehidupannya. Untuk mengurus produksi, distribusi, dan dukungan teknologinya. Untuk mengembalikan kehidupan menjadi lebih spiritual. Lebih beragama. Jadi orang itu ya orangnya harus menjalankan agama, menguasai kehidupan mereka secara produksi, ya bertani, ya berdagang, ya berkerajinan dan sebagainya. Dan yang ketiga, ya menguasai ruang kehidupannya. Apa ruang kehidupan itu? Spasial dan sosialnya. Spasial ruang, sosialnya ya hubungan antar manusianya. Contoh mama di sini menata kehidupan rumah tangga. Bagaimana kita cutting household expenditure, memotong pengeluaran rumah tangga supaya tidak keluar rumah tangga yang tidak penting. Contohnya beli-beli hal-hal yang tidak penting banyak sekarang. Kasihan masyarakat. Nggak punya. Itu contoh mama orang berkelas petani yang miskin harus beli HP. Sekarang harus beli HP, penting HP kan.
karena sudah zamannya. Yang kedua, HP pun kadang-kadang kalau orang kelasnya hanya petani dan pedagang miskin, kenapa harus beli HP yang Android, bukan Android, yang iPhone yang harganya 10 juta ke atas. Itu kan kadang-kadang sudah nggak karuan orang berpikir. Kemudian produksi bahan primer bagi sumber-sumber penghidupan. Beras, sagu, jagung, semua untuk kebutuhan rumah tangga itu gimana mereka menanam sendiri, itu akan lebih bagus. Tidak selalu impor, tidak selalu beli. Kemudian diversifikasi income rumah tangga. Gimana kreasi income itu dikembangkan. Daily income, weekly income, monthly income. Jadi income harian, income mingguan, income bulanan, seasonal income, income musiman, yearly income, income tahunan, long term plan income, perencanaan income jarak panjang ke panjang. Ini kan orang sebenarnya instan ya. Contoh begini, kalau orang tua kita dulu menanam pohon kelapa, menanam pohon nangka, menanam pohon durian barangkali, itu kan tidak mikir akan segera dipetik. Pasti hanya mimpinya untuk anak cucu. Ya nanam sekarang, anak cucu nanti yang memetik. Nah, orang sekarang tidak. Maunya nanam sekarang, langsung metik. Nah, itu pola-pola yang sudah instan. Nah, ini bagian dari mendorong long term income itu bagaimana dibangun. Nah, indikator keluarga itu begini, Bapak. Kerentanan dalam analisis household expenditure atau bagaimana tingkat kerentanan, semakin tinggi pengeluaran rumah tangga yang berbasis membeli, maka semakin rentan rumah tangga komunitas itu. Semakin tinggi kebutuhan seseorang itu dipasok dari hanya membeli, maka semakin rentan. Contoh, orang kota ini semua serba beli. Jika stok itu barang terbatas atau sepi, kosong, pasti mereka akan mengalami yang namanya kolek. Contoh di Surabaya ini, tahu-tahu umpama hari ini secara bersama-sama lampu mati, ya sudah kolek semuanya. Nggak punya kemandirian, tidak punya kemandirian energi, Pak. Tapi kalau masing-masing kantor punya alat untuk membuat energi sendiri, apalagi sekarang yang tren harusnya energi terbarukan, yaitu solar cell, ya mereka tidak akan kesulitan. Kenapa? Karena sudah punya sendiri. Rumah tangga contohnya umpama semua tergantung pada yang namanya LPG. Kalau LPG di pasar hari ini tidak ada semuanya, orang akan kolek. Mau masak nggak bisa. Mau masak listrik, tidak punya kompornya. Mau beli, terbatas tokonya. Udah jadi masalah bersama-sama. Rentan sekali. Hari ini tidak ada stok beras. Wah, makan apa itu? Pusing semua. Dan seterusnya. Nah, semakin tinggi pengeluaran berarti yang didapatkan dengan cara membeli, semakin rentan rumah tangga itu. Nah, semakin rendah pengeluaran belanja rumah tangga yang dipenuhi dari beli, yang dia mampu memberikan pemasukan dari lahan sendiri, maka semakin mandiri, semakin tahan, semakin resilient. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini ya secara umum ya bagi mereka nanti kita mendampingi masyarakat, bagaimana membedah masyarakat. Strateginya menciptakan rantai nilai atau value chain creation dalam mengelola sumber daya ekonomi. Contoh Bapak Ibu ada analisis ini. Ada normal value, ada added value, ada extract value. Normal value adalah pendapatan atau nilai pendapatan yang normal-normal saja. Contoh memelihara ternak. Kalau yang normal, ternak sapi umpama atau kambing, itu ya sekedar dipelihara, punya anak, dijual anaknya, itu aja. Tidak pernah mengambil manfaat yang lain, kotorannya dibuang, sisa-sisa makanan dibuang, gitu aja. Nah, itu normal value. Ini
model-model seperti ini nilai pendapatannya sedang atau rendah. Tetapi kalau ingin tambah added value, nilai tambahnya, maka perlu ada sisi lain dari bagian produksi utama tadi berpunya nilai. Contoh, ternak kambing tadi, kotorannya, air kencingnya diolah, kemudian menjadi pupuk. Dan itu ini ada nilai tambah. Dan tentu nilainya juga memiliki nilai yang tinggi. Sehingga kadang-kadang lebih mahal kotorannya daripada dagingnya. Air kencing kelinci itu lebih hebat daripada pupuk urea. Nah, kalau orang membela kelinci, tidak diambil daging kelincinya, tapi diambil kotorannya, air kencingnya sama kotorannya itu, dan itu lebih mahal. Maka nilai kotorannya lebih tinggi daripada harga normalnya atau produksi utamanya. Itu added value. Nah, kemudian yang extra value, nilai tambah yang ekstra, tidak hanya itu. Gimana punya kandang kambing dikelola dengan baik, kemudian bersih, bahkan menjadi tontonan orang, bahkan anak-anak datang untuk belajar tentang bagaimana memelihara kambing, kemudian menjadi wisata desa atau wisata edukasi, itu extra value. Tidak saja kambing diambil ternaknya, tidak saja diambil tambahan nilainya seperti tadi kotorannya, tetapi juga menjadi tontonan dan tuntunan yang itu kemudian bernilai ekonomi tinggi, bikin wisata ternak. Yang terakhir justru saya temukan lagi menarik ini. Jadi buat konten-konten YouTube, Bapak Ibu bisa melihat seorang dokter yang menernak kambing di daerah Kediri, Jawa Timur. Dia dokter di sebuah puskesmas, tapi kesibukannya adalah menernak kambing di rumahnya, dan kemudian dia bikin konten-kontennya itu di YouTube, dan konten YouTube itu menjadi tempat pemasaran dia, dan dia kaya dari peternak daripada dari dokternya. Demikian Bapak Ibu yang terkait dengan pola-pola kita melakukan proses pendampingan dengan cara-cara yang kreatif ini. Value, gain, relation. Nah, di sinilah maka strateginya adalah memulai dari sektor primer sektor primer dari kehidupan. Bagaimana persoalan pangan, bagaimana persoalan lingkungan, bagaimana persoalan air dan energi itu menjadi satu concern kita yang kemudian kita bikin namanya field school, sekolah lapang. Nah, anak-anak kita di lapangan sentuhannya bisa tema-tema pangan, tema energi, tema lingkungan, juga tema sumber daya air atau sumber daya pokok yang ada di kehidupan. Nah, tema-tema ini nanti menarik untuk dijadikan sebagai tema dari proses pengorganisasian masyarakat. Karena itu strateginya adalah berbasis kawasan. Kawasan yang dipilih di kabupaten mana, dan jangan pindah-pindah, itu bikin kawasan tuntas di dalam pengertian kita. Bikin kawasan itu menjadi unggulan. Yang kemudian itu menjadi pilot project-nya UIN STS Jambi. Bapak Ibu bisa buka di web, ada desa miliarder di Gresik. Saya bukakan ya, biar tidak hanya ngomong Pak Agus ini. Ada contoh. Dengan ini ada dimuat di Kompas.com ini. Halo Bapak Ibu, ini lagi standby atau sama tidur ini? Siap standby Pak. Oke. Standby Pak. Coba lihat ini. Desa Sekapuk
Bisa melihat dari Gresik yang dulu tertinggal, kini menjadi 5 mobil mewah yang dibeli oleh secara tunai. Iya, Pak. Ini lihat ini. Ini desa dampingan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Sunan Ampel. Desa ini memiliki sumber pendapatan dari mendesain sebuah lokasi yang dulunya tempat buangan sampah, sekarang menjadi tempat wisata. Nah, Anda lihat ini. Nah, ini tempat wisatanya ini. Ini dulunya adalah lokasi eksplorasi tambang batuan dolomit dari sebuah perusahaan di sekitar Sekapuk ini, namanya Polo Hijau perusahaannya. Nah, ini kemudian dibuat buangan sampah. Nah, ini kemudian dengan dampingan kita jadi bekas tambang menjadi tempat wisata. Ini pemasukannya 1 bulan 3M, Bu. Sekitar 3M. Desa miskin menjadi desa miliarder ini. Nah, lihat. Dulu miskin, ini perekonomian yang membaik. Warga ada 450 warga mendapatkan pemasukan dari sini. Karena ada bekerja di sini. Memiliki 5 unit usaha dia. Mulai usaha kita dia. Ada PAD-nya mencapai 2,47 miliar. Ini lurahnya punya 5 mobil mewah. Bukan memilih lurah, jadi mobil dinasnya Alphard. Mobil dinasnya Alphard ini. Mobil ketua BUMDesnya itu Expander. Bahkan memberi beasiswa kepada anak sekolah dan mahasiswa di sini. Ini Bu Gubernur datang meresmikan, dan ini sekarang menjadi desa pilihan desa Asia yang menjadi kegiatan kerjasama dengan ASEAN, antar desa di ASEAN ini. Dan terus akan dikembangkan desa ini, kemudian dia mendirikan lagi apa yang namanya Kebun Wak Inggih. Kebun Wak Inggih ini juga tempat wisata dalam bentuk kebunan tanaman buah, kemudian dibuatkan candi-candi, dibuatkan apa namanya? dibuatkan des. Ini ini saya buatkan. Ini kebun Pak Enggi ini wisata di sana. Di sini ada candinya, ada kebunnya, ada tempat nginapnya, ada 17 gazebo yang disediakan untuk menginap dan ber-AC begitu di tempat ini. Nah, ini semua dampingan UIN Sunan Ampel dan dibangun dengan cara didampingi secara berkelanjutan dan konsisten, dan harapan kita perguruan tinggi punya dampingan konsisten yang fokus begitu sampai jadi. Sedangkan KKN itu sana sini, tapi setelah itu tidak ada bekasnya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai unggulan kita. Sampai di sini dulu sementara. Ada yang respon Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke langkah-langkah metodologi PAR. Mbak moderator, silakan. Baik, silahkan Bapak Ibu. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Penyakitnya Zoom ini sama bisa bekerja sambil tidur bila perlu. Iya, saya positive thinking nih ya, Bapak Ibu yang tidak open kamera terutama ya, tetap menyimak kegiatan ini. Tetap Ya. dengar. Baik, terima kasih Bu Neni Triana. Baik, Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita menggali lebih dalam tentang metode PAR? Oke, kita lanjut, Mbak.
Oke, baik Pak. Silakan. Bapak Ibu nanti tolong sampaikan kepada mahasiswa tentang filosofi atau paradigma dari metode ini. Ada sebuah ungkapan dari Lao Tse ini, gimana dasar metodologinya. Perhatikan sungguh-sungguh gagasan yang datang dari rakyat yang masih terpenggal dan belum sistematis. Pelajari gagasan tersebut bersama mereka sehingga menjadi gagasan yang lebih sistematis. Sebenarnya begini, masyarakat itu juga sudah punya gagasan dari problem yang mereka hadapi. Ingin itu, ingin ini, dan sebagainya. Karena itu kita sebagai fasilitator bagaimana menstrukturkan gagasan itu, mensistemasi gagasan itu yang terpenggal. Lakukan proses-proses FGD bersama mereka dan bagaimana mensistematisir gagasan itu. Cara apa? Menyatulah dengan rakyat dalam menyatu. Nah, kita kan menyatu, kalau bisa Bapak Ibu juga menyatu dengan cara apa ya? Bapak Ibu kalau datang ke sana bisa nginap 2-3 hari. Bila perlu diskusi bersama mereka, gabung bersama mereka. Kaji dan jelaskan kembali gagasan yang datang mereka itu sehingga mereka benar-benar paham bahwa gagasan itu milik mereka. Gagasan yang tadi sudah disistematisir itu bagaimana caranya agar mereka paham bahwa itu pemikiran mereka paham bahwa itu problem yang mereka hadapi. Dalam bahasa PAR itu namanya meeting of mind, ketemunya pikiran antara kita dengan masyarakat. Jadi kalau ketemu pikiran dengan masyarakat, kemudian masyarakat peduli dengan apa yang mereka hadapi, maka mereka akan menjadi sadar pentingnya untuk bertindak. Maka terjemahkan gagasan itu menjadi aksi. Artinya bagaimana gagasan tersebut dapat dibuktikan menjadi aksi-aksi yang menyelesaikan masalah. Dan uji kebenaran gagasan itu menjadi aksi. Bagaimana aksi-aksi itu benar menguji kebenaran apakah memang menyelesaikan masalah. Begitu seterusnya diulang-ulang secara acak agar gagasan tersebut menjadi lebih benar, lebih penting, dan lebih bernilai sepanjang masa. Demikian itulah membangun ilmu pengetahuan rakyat. Jadi pada dasarnya apa yang kita lakukan di lapangan secara metodologis, kalau itu adalah mampu menciptakan perubahan sosial secara baik, maka sama dengan kita memproduksi pengetahuan. Karena khasnya PAR itu adalah knowledge production, produksi pengetahuan. Sehingga kalau orang menjalankan PAR kok tidak bisa publikasi, itu belum PAR. Kenapa? Karena pasti kalau PAR dijalankan dengan benar, pasti punya publikasi. Pasti punya gagasan-gagasan yang sudah disampaikan tadi. Nah, knowledge production inilah yang paling penting. Bagaimana yang bisa dilakukan? Bapak Ibu coba lihat. Dari hasil proses awal riset, membangun partisipasi FGD, menstruktur teman riset, merumuskan rencana pemecahan masalah, menguji gagasan dengan aksi tindakan, mengevaluasi, lanjutkan, terusnya, akhirnya menemukan hal baru dari hasil aksi mereka. Yang terkecil dalam masyarakat itu dikatakan dengan mediator otoritas. Jadi menemukan hal baru dari hasil aksi itu merupakan masalah. Wah, ini double show ini. Nah, karena itu syaratnya Bapak Ibu sekalian, ini datanglah ke masyarakat, hiduplah bersama mereka, KKN banget gitu. Learn from them, plan with them. Belajarlah dari mereka, rencanakan dengan mereka, work with them, bekerja dengan mereka. Nah, go to the people, live among them, dan seterusnya. Ini itu khasnya kegiatan pemberdayaan. Nah, apalagi KKN. Kalau KKN bisa dilakukan dengan cara yang benar, ya ini. Go to the people, live among them, dan seterusnya ini apa namanya, syarat yang harus diterima. Kemudian syarat berikutnya adalah start with what they know, with on what they know, with on what they have. Bangunlah dengan apa yang mereka punya, mulailah dengan apa yang mereka tahu.
Teach by showing, learn by doing. Ajari mereka dengan contoh-contoh, belajarlah dengan cara mengerjakan. Jadi learning by doing sangat penting, di mana ketika kita di lapangan tidak boleh mengajari seolah-olah mereka orang bodoh, tidak boleh, tetapi belajarlah dengan mengerjakan. Nah, ini etika yang kedua. Bapak Ibu, karena itu sebenarnya tidak bisa di remote control kegiatan pemberdayaan masyarakat itu, harus menyatu dengan mereka. Pula dengan masyarakat. Kalau dosen bagaimana? Ya bisa, kita bisa datang ke lapangan mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Minggu sore kembali. Itu sebenarnya bisa pemberdayaan masyarakat dengan cara begitu. Jadi mainnya itu ke desa. Ya habis ngajar hari Jumat sorenya kita berangkat ke desa, nanti kembali minggu sorenya gitu. Atau dengan mahasiswa di lapangan, nah kita sebagai desainernya. Karena itu mahasiswa melakukan apa, dari mana, sampai kemana, dan sebagainya kita yang desain. Not a showcase but a pattern, not an end but a system. Janganlah kita melakukan proses-proses yang sifatnya sepotong-sepotong, tambal sulam. Notice, relevant, and integrated approach, tetapi sebuah pattern, sebuah pola, sebuah sistem, sebuah integrasi. Di Pekapo tadi itu, untuk menjadi sebuah daerah ini tempat wisata yang unggul, tidak cukup hanya dibangun tempat wisata. Ada 4 aspek yang harus diselesaikan. Apa itu? Ujiannya. Ditata bagaimana pikiran dan keterampilan masyarakatnya. Pikiran itu artinya apa? Kesadaran mereka untuk terlibat dan berpartisipasi dengan baik. Yang kedua, punya keterampilan bagaimana seorang yang mengelola sebuah wisata itu. Mulai dari direkturnya, manajernya, sampai tukang sapunya. Harus ditata ini SDM-nya. Yang kedua, aspek kelembagaan. Kelembagaan BUMDes itu ditata. Tidak cukup BUMDes itu hanya nama, tapi kelembagaan ini harus berjalan. Mulai dari aturannya sampai pada urusan teknisnya, uraian tugasnya dan seterusnya. Yang ketiga, aspek infrastrukturnya. Apa itu? Yang terkait dengan infrastruktur itu adalah semua komponen alat bahan dan unsur-unsur material harus tersedia, harus disediakan. Oh, bikin tempat wisata ya tempatnya itu, jalannya, kebutuhan tempat makan, kebutuhan tempat buang air, kebutuhan tempat istirahat, kebutuhan semua itu harus tersedia dan secara indah. Dan yang keempat, kebijakannya. Apa? Peraturan desa, Perdes, surat keputusan kepala desa, SOP-nya, dan seterusnya itu harus disediakan. Jadi menangani masalah masyarakat atau membuat sebuah pemberdayaan masyarakat tidak bisa lepas dari 4 aspek. Tidak cukup datang ke lapangan melatih saja, setelah itu selesai. Tidak selesai urusan. Tidak cukup hanya mendirikan lembaga, setelah itu kita tinggalkan, tidak selesai urusan. Tetapi semua kita tata. Tidak cukup hanya dibangunkan tempat, setelah itu ditinggal, tidak selesai. Jadi keempat ini harus integrated approach, pendekatannya menyatu. Menjadi pattern, menjadi sistem. Karena itu not to conform but to transform, not relief but release. Tidak hanya konformasi, klaim-klaim keberhasilan, tetapi harus melakukan transformasi, perubahan. Perubahan itu apa? Sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Sebelumnya tidak tahu, menjadi tahu. Sebelumnya mereka kondisinya terbelenggu, sekarang menjadi bebas. Sebelumnya kondisinya bermasalah, ada jalan keluar. Not relief but release. Tidak sekedar membangun papan nama, tetapi harus rilis. Rilis itu adalah dapat dipublikasi, dapat ditunjukkan ke publik. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, sampai rahimakumullah ngantuk kabeh masalahnya. Jadi pendekatan yang kita lakukan di lapangan harus mencerminkan sistem di mana keberpihakan dan partisipasi kita dapat kita wujudkan.
Nah, karena itu langkah yang kita dilakukan di lapangan, langkahnya adalah begini. Tidak terlalu rumit, Bapak Ibu. Mudah kok. Bagaimana kita pertama to know, yang kedua to understand, yang ketiga to plan, yang keempat to act, yang keenam, yang kelima to change. To know minggu pertama, dan ini penting, yang mengenali situasi sosial. To understand, bagaimana kita menganalisis dengan cara riset bersama masyarakat. Teknik BRA dipakai. Setelah riset dirumuskan masalahnya, dibuatlah rumusan dalam bentuk pohon masalah, baru to plan, direncanakan. Kita bikin pohon harapan dan rencana strategi program di sini. To plan. Setelah to plan, to act, bagaimana kita membuat kegiatan, aksi. Rencana ini diwujudkan dalam aksi. Aksi program yang menyangkut tadi 4 itu. Sumber daya manusia, lembagaannya ditata, infrastrukturnya, dan kebijakannya. Baru setelah itu mencapai to change, perubahan sosial. Tidak aja dengan teknologi. Jadi bikin siklusnya berputar begitu. Khasnya riset aksi itu berputar, harus ada siklusnya. Kalau dapat saya jelaskan, lebih rumit lagi begini. Jadi sederhana ini, terus masuk ke agak lebih rumit sedikit. To know, to understand, to plan, to act, to change, sama to reflect. Nah, to know ini fact finding, kendala mapping, mapping tematik, transek, expansion nanti. Kemudian to understand, melakukan analisis sosial, analisis problem sosial, kemudian melakukan proses pembelajaran masyarakat sampai ketemu meeting of mind. Ketemunya pikiran antara kita dan masyarakat. Baru sampai proses ini riset semua terdata, tersistematisir semua data dengan FGD, dengan diskusi dan sebagainya. Hasilnya melakukan to plan, melakukan perencanaan strategis bersama masyarakat. Apa yang harus kita lakukan, tema-tema apa saja, atau fokus-fokus di mana saja yang harus kita selesaikan, di sini ketemunya. Setelah itu to act, bagaimana kita melakukan aksi bersama, implementasi program. Jangan lupa di sini harus collaborative action. Jadi ya, kegiatan kolaboratif bersama masyarakat, bukan kegiatan mahasiswa. Ini Bapak Ibu kalau ingin berhasil KKN kita, jangan kegiatan mahasiswa, tapi kegiatan masyarakat. Artinya apa? Program yang dihasilkan itu harus berbasis pada masyarakat yang menjadi panitia, masyarakat yang menjalankan, mahasiswa sebagai fasilitatornya. Jangan sampai sejak awal itu semua mahasiswa yang menjalankan, masyarakat jadi penonton di sini, itu kebalik. Sejak awal ini kalau bisa harus melakukan proses bersama masyarakat, riset bersama, menyusun perencanaan bersama, sampai aksi bersama. Contoh begini, pengalaman buruk mahasiswa saya begini. Riset dilakukan di lapangan sendiri. Riset dilakukan sendiri. Dirumuskan sendiri masalahnya. Dinyatakan sendiri oleh mahasiswa. Ditemukan pokok masalahnya pada belenggu pertanian kimia atau mereka bergantung pada pupuk kimia. Kemudian mahasiswa membuat kesimpulan kalau begitu kita bikin pertanian organik. Dan kemudian oleh mahasiswa disiapkan kegiatan pelatihan pertanian organik. Undanglah narasumber. Undang narasumber 2 orang dari luar. Kemudian mahasiswa mengundang masyarakat petani 100 orang. Mahasiswa yang KKN sejumlah 15 orang. Nah, cara kegiatan berlangsung, yang datang dari petani hanya 2 orang. Jadi narasumbernya 2 orang, petani 2 orang, mahasiswanya 15 orang. Jadi yang belajar petani itu bukan masyarakat, tapi mahasiswa.
Kenapa gagal? Sekali lagi karena sejak awal tidak dibangun dengan cara partisipasi, tapi dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Ini tidak boleh. Dan akhirnya gagal. Nah, kemudian setelah aksi Bapak Ibu dilakukan proses-proses evaluasi yang ini kemudian merubah kehidupan, kemudian sampai to reflect, refleksi, kemudian tuno lagi, muter lagi. Nah, kalau saya sudah terapkan di lapangan seperti ini gambaran. Langkah prosesnya. Langkah awal, kalau di saya yang belum pernah ditempati KKN, lakukan general mapping. Ada teknik-tekniknya mapping, biasa saya jelaskan nanti kalau ada waktu. Tetapi kalau ini sudah tematik, datang ke lapangan, umpama stunting temanya, maka mapping stunting langsung. Mana rumah tangga yang mengalami problem stunting. Nah, yang kedua kemudian transsektoral. Melakukan temuan masalah yang sudah dilakukan secara kemudian potensi yang ada temukan di sini. Transsektoral. Kemudian memilih fokus tema problemnya. Tidak mungkin KKN hanya 40 hari semua masalah diselesaikan, tidak. Mau fokus di mana? Fokus di dunia pertanian, fokus di lingkungan, fokus di kesehatan, fokus di persoalan-persoalan pernikahan dini, yang nanti juga dampaknya stunting. Mau fokus di sini harus sudah langkah ranking di sini melakukan proses pemilihan itu di matic ranking prioritas. Masalahnya ditemukan umpama 10, tidak mungkin ditangani sendiri oleh mahasiswa dalam masa 40 hari. Ambil 1 atau 2 saja yang paling strategis. Nah, setelah ditentukan fokusnya, baru nanti lakukan ansos, analisis sosialnya mendalam, mulai sejarah problemnya, tren dan perubahannya, diagram alurnya, diagram relasi sosialnya, seterusnya, kalender musimnya kalau pertanian, kalender harian, dan seterusnya, sampai akhirnya merumuskan masalah kemanusiaan. Dengan cara apa? Yaitu membuat pohon masalah. Pohon masalah ini kemudian, langkah berikutnya adalah menguji pohon masalah menjadi pohon harapan atau program. Maka dirumuskanlah pohon harapan atau membuat rumusan masalah. Siapa yang bawa waktu? Sini ya. Jangan digebukin, kita larang. Dari analisis pohon masalah ini dia bawa ke perencanaan program, dibikin analisis strategi program. Lalu dibikin LFA-nya, framework approach-nya, dalamnya dan sebagainya, sampai akhirnya kita bikin program kegiatan yang menyangkut 4 aspek tadi. Menyangkut 4 aspek tadi. Sumber manusia, kelembagaan, infrastruktur, dan kebijakan. Aksi ini kemudian kita evaluasi, kita refleksikan, kemudian diputar lagi, kita adakan mapping lagi, test lagi, sampai memutar. Langkah-langkah yang kita lakukan ini adalah dalam rangka memudahkan proses di mana ketika kita menjalankan pemberdayaan masyarakat, strategi jelas. Minggu pertama apa yang kita kerjakan, temuan kita apa, selanjutnya minggu kedua apa, dan seterusnya itu jelas. Tidak menebak-nebak lagi. Oke, ada pertanyaan silakan Bapak Ibu untuk langkah-langkahnya. Silakan Bu Moderator. Baik Bapak Ibu, materi yang disampaikan Pak Agus sudah sangat jelas ya. Jadi agar penelitian kita ini bermutu dan bermanfaat tentunya dan tidak menyia-nyiakan biaya yang kita keluarkan atau yang kita dapat. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand atau bisa di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kita lanjut, Mbak. Baik, Pak. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Sekarang lebih real lagi langkahnya seperti ini, Bapak. Langkah-langkahnya adalah pertama persiapan sosial. Ini minggu pertama. Terlibat secara langsung dalam kehidupan kelompok sosial masyarakat. Anak-anak kita terlibat di kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan keagamaan, karena kita orang UIN yang paling efektif masuk ke masjid, musola, pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan pendidikan diniyah dan sebagainya. Itu masuk ke sana bukan dalam arti kegiatan program KKN, bukan, itu hanya cara masuk. Jangan keliru, nanti tahu-tahu mahasiswa kita itu tahu-tahu mengajar tiap hari kegiatan sampai selesai, itu maunya PPL atau KKN gitu. Ini bukan PPL, ini KKN. Karena itu kalau mau mengajar di SD, ngajar di MI atau ngajar di madrasah, boleh, tapi bukan mengajar dalam arti ikut membantu mengajar untuk mengisi kegiatan luang, bukan. Itu hanya cara masuk kita mengenal masyarakat. Ngajar di TPQ, ada pengajian, ada ngajar Al-Quran gitu, atau di rumah tahfidz itu boleh ya, boleh, tapi di situ hanya cara masuk, bukan menjadi program. Nanti program setelah ditemukan masalahnya dan ditemukan fokusnya apa. Nah, kemudian langkah kedua adalah identifikasi data dan fakta sosial. Mengamati, mengidentifikasi realitas sosial itu baik dari keluhan-keluhan masyarakat atau problem yang muncul. Jadi nanti muncul. Tekniknya apa? Tekniknya mapping tadi dengan transact tadi. Ketemunya di sini. Langkah ketiga adalah ansos. Yaitu mendiskusikan atau mengurai realitas sosial yang problematik tadi. Kita lihat isu sentralnya, kata kuncinya, dan sebagainya. Dengan cara apa? Mempertanyakan terus-menerus mengapa masalah terjadi, bagaimana hubungan-hubungan antar kelompok sosial yang ada, menilai masyarakat dalam kaitan hubungan antar kelompok masyarakat tersebut. Artinya apa? Ini melakukan proses identifikasi masalah sosial dan mulai dari analisis sejarah, trend engine, diagram ALO, diagram Venn, kalender musim, kalender harian, dan seterusnya. Itu di sini kita tanyakan. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, langkah berikutnya perumusan masalah. Perumusan masalah ini adalah merumuskan fokus kita di mana dan sekaligus penyebabnya apa, masalah muncul dan dampaknya apa. Itu rumusan masalah menggunakan analisis pohon masalah. Nah, hasil dari rumusan masalah ini kemudian kita buat rumusan tindakan strategis atau bikin rencana program. Rumuskan rencana program ini basisnya adalah analisis masalah untuk memecahkan masalah. Jadi untuk memecahkan masalah. Dan kemudian langkah berikutnya adalah menggali sumber dayanya, baik kemudian manusia, alam, infrastruktur, sosial, kelembagaan, dan finansial. Bahkan siapa yang bisa diajak untuk melakukan proses-proses aksi. Kemudian langkah ke-8, aksi untuk perubahan. Kalau sudah aksi perubahan, itu beda lagi nanti urusannya. Kalau tadi riset, ini sudah aksi-aksi yang menyangkut banyak program tadi itu. Jadi Bapak Ibu, program kegiatan pengabdian masyarakat di lapangan itu tidak melulu hanya pelatihan gitu. Ya, nanti ada unsur pelatihan boleh. Ya, bagian dari aspek manusianya. Contoh, kalau ada problem stunting, umpama, pelatihannya apa? Pelatihan atau edukasi tentang bagaimana konsumsi makanan sehat. Makanan alternatif untuk balita yang sehat itu apa saja? Gimana asupan-asupan gizi yang seimbang untuk balita itu apa saja?
kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan, memberikan konsumsi pada anak-anak yang masih balita itu apa saja, dan seterusnya. Nah, edukasi itu latihan urusannya dengan apa yang disebut dengan aspek manusia tadi, aspek SDM. Nah, kemudian di sini juga membangun kelembagaan, aspek kelembagaan. Contoh mama, bagaimana balita terkait dengan stunting itu bisa diselesaikan. Caranya ya kita bisa membangun namanya kelompok ibu-ibu peduli balita sehat. Bisa itu dibuat sekolah balita, bisa dibuat itu umpama posyandu dengan para kader itu dibikin posyandu khusus yang lebih indah begitu. Selama ini posyandu ya biasa saja kan. Sudah muncul nama posyandu balita, sudah muncul namanya posyandu lansia. Mungkin perlu posyandu yang khusus menangani stunting, beda lagi. Nah, itu. Kalau nanti urusannya dengan aspek infrastruktur, tentu kita harus menyediakan tempat, kita menyediakan alat dan bahan yang terkait dengan kegiatan di situ. Itu namanya infrastrukturnya. Nah, apalagi kemudian yang keempat, kita mengadvokasi kepada kepala desa agar dibuatkan kebijakan atau perdes atau SK dan sebagainya. Itu bagian dari proses aksi perubahan. Jadi aksi itu menyangkut 4 aspek ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membuat judul proposal pengabdian, judulnya tahu-tahu pelatihan pembuatan makan sehat untuk balita dalam rangka menurunkan stunting, itu salah. Kenapa? Karena yang dituju Bapak Ibu hanya pelatihan. Nah, nanti kalau membuat judul ya judulnya harus lebih bersifat masuk pada masalah yang disetujui, bukan hanya pelatihannya saja. Kalau pelatihannya saja itu kan urusan hanya aspek SDM tadi. Dilanjutkan lagi setelah kegiatan-kegiatan itu dengan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Baru refleksi. Dari sini kemudian dilakukan namanya refleksi ini, upaya-upaya untuk disebarkan secara luas keberhasilan itu. Nah, ini singkat modelnya, langkah-langkahnya. Nah, kalau ini kita buat di dalam model KKN, saya sudah buat modelnya. Bapak itu tinggal aja nanti. Kalau mau, nggak mau ya alhamdulillah. Bentar. Mau Pak. Kami sudah membuat manual namanya. Manual itu langkah-langkah yang dapat kita jadikan sebagai pegangan untuk mahasiswa. Nah, ini. Umpama kita bikin di sini sebanyak berapa ini? 6 minggu, 5 minggu ya, atau 4 minggu. Itu sudah saya buat kolomnya di sini. Kegiatan minggu pertama apa yang dilakukan? Mulai inkulturasi. Kalau itu sudah pernah ada KKN, maka review bersama komunitas KKN sebelumnya. Kemudian tematik mapping, tematik transek, survei belajar rumah tangga, analisis historis atau timeline, terus engine, kalender musim. Ini di minggu pertama ini sudah saya tulis. Nah, tujuannya apa, indikatornya apa, bukti capainya apa, ini harus kelihatan. Contoh Mama, inkulturasi. Tujuannya membangun komunikasi kemanusiaan, trust building. Indikatornya apa? Terjadi proses membangun mahasiswa bersama masyarakat dan kemudian kerjasama yang menunjukkan pertarungannya saling percaya antara mereka. Bukti capaiannya apa? Ada dokumentasi proses membangun itu. Fotonya ada, filmnya ada. Bahkan catatan lapangannya ada kalau dia sudah melakukan proses diskusi dengan masyarakat. Ya, ada kegiatan, ada tujuan, ada indikator capaian, ada bukti capaian.
Nah, ini cara untuk mengontrol bagaimana mahasiswa itu kegiatan di lapangan. Nah, kalau kita ke lapangan, tinggal ngecek saja ini kegiatan-kegiatan tertentu dalam file ini. Nah, ini kelompok apa, kecamatan apa, desa apa, DPR namanya siapa. Minggu pertama, kegiatan inkulturasi, apa capaiannya, kita lihat. Apa indikatornya kita lihat. Buktinya apa? Gambar, film, kertas kerja, field note, dan sebagainya kita lihat di sini. Di kolom-kolom ini sebagai kontrol saja, apa yang sudah dilakukan kita lihat, kita catat di sini. Minggu kedua dan seterusnya. Jadi minggu pertama inkulturasi, kedua review bersama komunitas, kegiatan KKN tahun sebelumnya, kalau itu KKN sebelumnya, kemudian tematik mapping, tematik transek, kemudian analisis belanja rumah tangga, kemudian analisis sejarah, kemudian trend engine, analisis pola keberagaman masyarakat, analisis politik pembangunan kalau ada, terus kita analisis diagram Venn, diagram alur, itu 1 minggu kalau bisa tuntas. Kalau tidak bisa maksimal 2 minggu lah. Ya 2 minggu, 1 sampai minggu 2. Ini minggu 1 sampai minggu 2. Minggu ketiga to plan, perencanaan. Bagaimana membuat perencanaan program dari masalah yang mereka hadapi, kemudian bagaimana mengorganisir gagasan, bagaimana mengorganisir potensinya, bagaimana mengorganisir stakeholder-nya, para pihak siapa yang akan diajak, baru kemudian perencanaan aksinya gimana, pasti budgeting, organisasinya seperti apa. Ya, kemudian minggu keempat langsung kita bikin kegiatan aksi. Siapan programnya apa, pelaksana kegiatan apa, monitoring apa, refleksinya apa, pelaporan kegiatannya sudah semua dikerjakan, sebagainya. Kita tinggal kontrol saja ini. Nah, nanti ketika kita mengontrol mahasiswa menggunakan model seperti ini, nah ini untuk mat yang ada narasinya ini diberikan mahasiswa. Jadi minggu pertama apa kegiatan mereka? Nah, ini ada deskripsi, adanya matrik dan sebagainya, kita tanya kepada mereka. Dari sini memudahkan kita, memudahkan mahasiswa, mereka melakukan apa kegiatannya tiap minggu, bahkan mungkin dibuat harian juga boleh. Kemudian kita sebagai dosen DPL juga begitu, mengontrol mereka seperti apa. Kita tinggal cari buktinya saja. Kamu sudah ngerjain apa? Buktinya mana? Nah itu. Kadang-kadang kita ke lapangan itu kan tanya mahasiswa sama semburat semua, pernah pergi kadang-kadang. Tanya, ngapain kamu selama ini? Ngomong ngalur ngidul, nggak ada buktinya. Ngomong aja mereka. Saya gini. Mana buktinya kalau kamu kayak gitu? Nah, kita cari buktinya itu 1 kertas kerja, Bapak Ibu. Kertas kerja itu barangkali waktu di FGD menuliskan di apa namanya plano begitu. Kemudian yang kedua field note, catatan lapangan. Ketika di lapangan mencatat enggak itu hasil wawancaranya, diskusinya, observasinya. Dan yang ketiga baru foto, film dan sebagainya. Kalau dia bikin video, bikin itu ya, nah itu bisa dibuat dengan cara yang mudah. Ini manual prosesnya Bapak Ibu. Kalau part, habis itu ada manualnya sendiri. Bisa tanyakan kepada narasumber ABCD. Ada pertanyaan silakan. Monggo. Baik, Bapak Ibu, kembali saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Saya pamit ke belakang dulu, Bu. Mbak Atika, menarik tadi apa yang disampaikan. Sambil nunggu beliau ke belakang, boleh ngomong Mbak ya? Silakan, Pak Syukron. Gini Mbak,
itu menarik tadi apa yang disampaikan beliau terkait dengan form itu. Jadi mengingatkan saya pada saya ketika KKN dulu. Yang jadi masalah di KKN kita itu adalah nggak ada form kontrol. Nah itu dia. Nah kalau misalnya itu tadi bisa kita adopsi, mungkin controlling kita kan jadi lebih mudah baik nanti melalui DPL, orang dari baik dari LP2M. Nah itu akan lebih apa ya, lebih mudah untuk kita lakukan gitu. Karena ketika kita bisa lakukan itu, insya Allah akan lebih apa ya, saya rasa. Ya karena selama ini selalu masalah utama kita nggak bisa kontrol. Mereka ngomong kita percaya sudah gitu aja. Padahal kenyataannya nggak ngapa-ngapain, nah gitu kan. Jadi itu mungkin kalau bisa kita adopsi akan sangat baik sekali. Itu mungkin, terima kasih Pak. Dan itu sangat simpel. Kalau saya dulu KKN itu ribet kali. Jadi ada satu buku tebal segini, Pak. Itu buku panduan KKN zaman saya dulu KKN. Jadi mau benar-benar lengkap, ada klaster kesehatan, klaster agro, klaster sains, klaster humaniora. Itu ada 4 klaster dan itu masing-masing kegiatannya sudah dijabarkan semua. Itu kalau dulu zaman saya KKN. Dan ada buku pedomannya. Nah, kalau misalnya yang tadi sudah dibuat sama beliau itu sudah sangat mudah gitu. Kita cukup berpedoman pada itu aja. Jadi itu mungkin akan lebih bermanfaat buat kita. Terima kasih Mbak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Syukron. Ya, benar sekali ya. Kemudian kita juga harus bisa mengubah mindset mahasiswa ya. Selama ini kan mahasiswa hanya seperti selesai melaksanakan tugas gitu, hanya sekedar saja KKN ini cuma biar bisa nanti mengikuti ujian akhir dan lain sebagainya ya, atau menjadi syarat kelulusan gitu. Nah, jadi ini tugas kita juga sebagai DPL ya untuk memberikan atau mengubah mindset mahasiswa bahwa kalian terjun ke masyarakat itu benar-benar untuk melakukan kegiatan pengembangan bagi desa ataupun praktek apa yang sudah didapat selama perkuliahan. Seperti itu ya harapannya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang lain, apa ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali kepada Pak Agus? Kami persilahkan. Izin Pak Agus, boleh Yes, bertanya? Gini Pak Agus, mungkin nanti kalau saya salah mohon dikoreksi Pak Agus. Jadi melihat apa yang sudah Bapak tampilkan tadi, apa namanya, form control tadi Pak ya, itu sangat apa ya, useful atau sangat bermanfaat gitu. Misalnya Pak, saya ingin tanya begini Pak, kan kita ini kan banyak background keilmuan begitu kan Pak. Apakah itu bisa kita manfaatkan untuk semua keilmuan? Apa namanya? Kita bisa efisienkan itu untuk semua keilmuan. Jadi misalnya teman-teman ini ada yang bahasa Arab, ada yang ekonomi. Kadang kan begitu Pak. Jadi dalam satu kelompok KKN itu kan tidak satu klaster begitu Pak. Ada yang dari bahasa Arab. Kalau kelompok saya yang sudah saya ngomongkan itu ada yang dari bahasa Arab, ada dari ilmu hadis gitu, kemudian ada ilmu Al-Qur'an, ada yang hukum tata negara, terus ada yang ekonomi. Nah, itu mungkin ada tips dan trik bagaimana menyatukan mereka supaya ayo kita sama-sama fokus pada satu. Kadang begini Pak, ego itu Pak, ego muncul. Wah, kami orang yang paling banyak nih, misalnya orang-orang Febi yang paling banyak. Ya, kamu ikut program saya dong, kalian kan paling minoritas kan. Akhirnya kan muncul konflik gitu, konflik yang biasa muncul kan karena seperti itu. Mungkin ada sedikit tips dan trik biar apa ya, fokus gitu Pak, programnya. Terima kasih Pak. langsung Bu Atika. Boleh langsung dijawab saja Pak. Oke, terima kasih Pak Sukron. Sukron atas pertanyaannya. Makanya kita sejak awal dengan mahasiswa itu sudah bikin semacam kesepakatan atau kontrak bahwa KKN ini bukan berbasis pada keilmuan prodi, tetapi berbasis pada metodologi yang kita ajarkan sebelum KKN berangkat, itu namanya pembekalan itu. Maka kami berharap pembekalan itu efektif gitu dilakukan dengan desain sebagaimana saya sampaikan tadi di pengalaman kami itu. Sebenarnya desain KKN harus pembekalan harus 1 minggu. Satu.
Yang kedua, fokuskan pada tema yang kita pilih atau kita sepakati sehingga sebagai ketua sidang munakasah skripsi. Sehingga dengan fokus pada tema itu, dari prodi manapun fokusnya ke situ. Jadi tidak mengatakan bahwa ini hanya dapat diselesaikan dengan hadis. Ya nggak mungkin. Ini dapat diselesaikan hanya dengan cara ekonomi, tidak mungkin. Tetapi semua berpikir keras bersama untuk fokus dengan cara kita berbasis pada metodologi yang sudah kita sepakati. Kalau metodologi yang disepakati umpama APAR atau ABCD silahkan, tetapi dengan penguatan pemahaman bersama atas metodologi itu, maka langkahnya sesuai dengan metodologi itu untuk fokus pada tema yang dipilih. Jadi sejak awal harus fokus pada tema yang dipilih sehingga ke lapangan itu mau ngapain itu tidak berantam atau bertengkar antar kelompok tadi. Tapi kalau dari kampus kita sepakat bahwa tidak menjadikan core keilmuan kita masing-masing dari prodi itu mendominasi, tidak, tetapi kita sepakat berbasis pada metodologi karena metodologi sebetulnya digunakan sebagai pegangan. Yang kedua, di lapangan fokus pada tema yang akan kita usung. Kalau fokusnya menyelesaikan masalah pernikahan dini, maka sejak awal metodologinya sudah kita pakai mappingnya bagaimana potensi-potensi pernikahan dini di mana posisinya. Di sini keilmuan yang lain harus bisa saling terintegrasi atau bahasa yang lain kita lepaskan dulu posisi prodi kita belajar ilmu baru, nggak apa-apa. Karena dengan demikian maka akan menambah khazanah pengetahuan dan pemahaman kita tentang keilmuan masyarakat ini. Karena nanti di lapangan, mohon maaf, kita akan dihadapkan pada rimba kehidupan ini, semua sektor kehidupan. Kita tidak bisa lepas itu. Contoh orang hadis, kalau tidak di lapangan, ya nggak bisa kita hanya dalil selesai urusan. Urusan tidak bisa diselesaikan dengan dalil. Urusan tidak bisa dalil dengan teori semata, tapi harus diselesaikan dengan apa adanya. Nah, mama orang kalau begitu orang ahli hadis gimana ke depan? Ahli hadis harus mampu menjawab tantangan itu. Bagaimana hadis-hadis yang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Contoh bicara tentang air, tentang sumber daya air, tentang perubahan iklim, tentang persoalan ekonomi atau persoalan-persoalan kemiskinan ekstrim sekarang ini. Hadis memberi kontribusi, paling tidak memberikan kontribusi terkait dengan dasar di mana cara-cara Rasulullah menyelesaikan problem-problem seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, insya Allah kalau kita sudah sepakat sejak awal antar kita dan mahasiswa itu untuk saling simbiosis mutualisme, maka nanti di lapangan tidak ada ego sektoral. Pengalaman kami pernah membimbing mahasiswa antar perguruan tinggi, Pak. Apalagi perguruan tinggi negeri ternama. Ada UB Brawijaya, ada IAIN Sunan Ampel, itu masih IAIN kita, ada UPN Veteran Jawa Timur. 3 perguruan tinggi ini kerjasama untuk KKN di 8 kabupaten di Jawa Timur dengan tema desa tertinggal. Kerjasama dengan Kementerian Desa Tertinggal. Apa yang terjadi? Beberapa desa itu karena tidak membangun kohesivitas sepakat sebelumnya, itu jadi ya itu tadi. Tetapi satu desa yang sangat berhasil itu karena memang masing-masing sepakat untuk tidak ego sektoral. Sudahlah kita di sini itu meskipun kita masing-masing background-nya tinggi yang kita anggap masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Nah, mari kita di sini menjadi satu tim, menjadi tim bersama, tim yang hebat. Bagaimana kita bekerja bersama masyarakat dan hanya
waktu hanya 40 hari bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang sebesar-besarnya, itu apa yang bisa kita lakukan. Dan itu kemudian yang kita tanamkan adalah bermanfaat bukan hanya hari ini, tapi keberlanjutan. Kita tinggal manfaatnya seterusnya. Nah, itu bisa kita dorong begitu. Begitu Pak Sukron, triknya. Iya Pak, Ini matur nuwun Pak. ini dari Pak Unggul. Sinyal. Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak. Ya silakan. Ini Pak, jadi kayak temanya itu bisa kita, jadi kayaknya seperti yang Bapak uraikan sebelumnya, itu tema itu bisa kita ambil dari permasalahan yang pokok yang ada di pada desa itu tuh Nah, Pak bisa. ya. Kalau potensi Pak, ya. Contoh Mama potensi pengembangan UMKM. Jadi kita bisa satu nggak mesti kena waktunya sedikit. Jadi kita bisa pilih salah satu yang utamanya apa? Apakah dari permasalahannya kita angkat ataukah dari potensinya Pak ya? Jadi kita tidak mungkin menyelesaikan semuanya Bu. Iya, iya, iya. Nah, karena itu observasi pra-KKN oleh LP2M penting. Paling tidak kita komunikasi dengan pihak Bapeda kabupaten. Yang kedua kita komunikasi dengan camat. Yang ketiga kalau bisa komunikasi dengan desanya bagus. Maunya kita ini mahasiswa kita di lapangan ini kira-kira fokusnya di mana Pak? Ini survei awal dulu Pak, survei awal dulu. Gitu. Ya. Itu kemudian ada kesepakatan, tolong Pak, saya dibantu ini terkait dengan tema-tema ini. Nah, nanti kita bisa tarik ulur. Begini maksud saya. Desa umpama saya ini jalan raya saya rusak sekali. Itu kan bukan tupoksinya beban tinggi itu. Berat Pak. Berat. Itu kan saya UKR. Nah, karena itu kita tidak menyelesaikan urusan yang sifatnya membutuhkan biaya besar atau kita sifatnya yang itu adalah pekerjaan bidang kementerian lain. Nah, tema-tema yang bisa kita usung adalah tema-tema yang bersentuhan dengan tupoksi kelembagaan kita. Maksudnya kayak stunting itu kan semua kementerian masuk. Itu kan bukan kesehatan saja ya, kita juga masuk itu. Agama juga punya tugas itu. Pernikahan dini semua juga masuk gitu. Ekonomi juga semua masuk gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya bisa kita kerjakan yang memungkinkan, dan ini bagian dari, mohon maaf dalam bahasa Jawa, yang ngakali. Mahasiswa kita ini mahasiswa miskin kan. Ya, kemudian yang kedua, lembaga kita ini lembaga negara yang tidak begitu amat kaya kalau mau kegiatan di lapangan dengan duit gitu. Nah, metodologi itu bagian dari mensiasati itu gitu loh. Supaya kita tidak berpaku pada anggaran. Contoh begini, kalau di kami itu ada di daerah kami ya, ada perguruan tinggi swasta besar dan kaya. Ke lapangan tuh langsung bantu ini bantu itu, bangun ini bangun itu, banyak duitnya Bu. Dan itu ratusan juta. Kita kalahnya di situ. Kenapa? Karena mereka swasta kan beda gitu. Kalau negeri dana sekian itu enggak boleh, karena itu juga ada cara-caranya dalam menerapkan anggaran. RKKL kita berapa kan enggak mungkin juga ke situ, dan tidak boleh juga ke situ gitu. Kenapa? Sederhana aja Pak ya. Ya, begini, saya menyambung pertanyaan Pak Unggul SA ini, bahwa muncul gagasan dari masyarakat yang terlalu berat ya, tadi itu sudah kita bisa tarik ulur gitu. Yang kedua, kalau masyarakat tidak respon gimana Pak? Nah, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk respon kepada kita. Jadi kita fokuskan pada orang-orang yang mau terlibat dengan kita. Karena itu bahasa kita biasanya bikin dulu atau kenali dulu kelompok-kelompok masyarakat yang paling aktif dan jadikan mereka sebagai partner kita. Namanya kelompok penggerak. Kalau ada sekolah penggerak, mungkin kita kelompok penggerak. Yang lain core group atau kelompok inti gitu.
Nah, kalau kita mau pendekatan tema-tema yang sifatnya tadi stunting umpama kesehatan, ya kalau penggerak siapa ya kader biasanya. Kader kesehatan desa kan ada. Nah, itu yang kita dekati. Kemudian yang lain ada Fatayat, ada Aisyah, ada Muslimat, ada Aisyah dan sebagainya kan. Kalau mau mengambil itu sebagai pendampingan kita juga lebih gampang nanti. Ambil saja atau dekat saja kelompok-kelompok ini sebagai penggerak. Karena kalau mahasiswa kita tidak punya sasaran kelompok penggerak di lapangan, ya nanti mau ngapain juga kesulitan. Yang kedua juga hindari kelompok penggerak ini yang sifatnya elitis. Siapa elitis itu? Orang-orang elit desa. Orang-orang elit desa kadang-kadang cenderung mengangkat di masyarakat. Ada yang bocor ini Pak. Serial Hussein ini bocor ini. Jadi intinya sebenarnya juga kita jangan terlalu membebani mahasiswa hal-hal yang berat. Tapi bagaimana juga jangan membiarkan mahasiswa kita seenaknya. Tetapi kita mengarahkan bagaimana kerja-kerja akademik. Jadi sebenarnya menggunakan metodologis itu kan kerja akademik, Bu. Bagaimana mereka melakukan riset dan pengabdian itu dengan cara yang terstruktur. Jadi langkah awal apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, dan seterusnya. Nah, saya lanjut Mbak Atika. Langkah pertama adalah mapping. Inkulturasi sudah saya anggap itu langkah yang tidak ada teknisnya, yaitu kondisional. Langkah pertama adalah mapping. Bagaimana mapping? Karena saya dapat jam hanya sebentar, jadi ya. Saya sampaikan ini aja. Saya sampai jam berapa Mbak Atika ini? Kalau di jadwal sampai 12.30 Pak. Tapi nanti kalau udah selesai nggak apa-apa kita sudahi Pak. Kalau selesai ya sampai 2-3 hari Mbak ini Pak. Iya Pak. Kalau mau selesai sekarang nggak bisa. Oke. Saya sampaikan secara singkat-singkat saja ya nanti. Ini pengalaman kita di lapangan, Mbak. Mapping itu adalah melakukan pemetaan secara spasial, secara ruang terhadap kehidupan sosial. Kalau kita tematik lebih gampang. Contoh ini mapping bencana. Jadi kita buatkan map dulu dari raster, kita cetak. Nah, cetakan kita bawa ke komunitas langsung, kita diskusikan itu. Untuk apa? Untuk mengetahui problematika yang muncul itu sejauh manakah tingkat keluasan, titiknya, dan seterusnya. Nanti ketemu. Jadi bisa saja kita gunakan model seperti ini di pojok atas ini ada sketsa di tanah. Bisa juga kita melakukan pendataan sosial ini. Bisa juga melakukan mapping di bawah ini. Bisa juga kita pakai kertas biasa ini, kertas putih, belum kita gambar sketsanya. Kita tulis di sini. Seperti ini sketsa peta dusun Komodo Utara, Desa Dukumus, Kabupaten Jombang. Nah, ini desa saya. Saya melakukan sketsa dengan anak saya di sana. Satu dusun saja ini yang kita petakan. Kenapa satu dusun? Ya supaya detail. Peta itu harus detail, Bapak Ibu, mulai dari rumah-rumahnya, kebun-kebunnya, dan sebagainya. Ini namanya peta umum, general tematik, general mapping. Ya. Tetapi kalau sudah kita mau fokuskan dengan tema, umpama ini mau mempetakan tentang jumlah pernikahan dini. Rumah-rumah yang mau pernikahan dini di mana? Kita beri rumah-rumah ini warna khusus. Umpama kita beri warna merah, maka kita titik-titik merah. Kita beri gentengnya merah gitu yang itu untuk menunjukkan berapa nanti kakak yang melakukan pernikahan dini.
Kalau kita mau tema keberagamaan, kita mau pembinaan masjid atau tema pemberdayaan masjid, Bapak Ibu bisa melakukan atau mendorong mahasiswa untuk pemetaan kira-kira kita pilih jamaah masjid. Masjid kita ada satu dusun umpama, sedang berapa masyarakat yang berjamaah Jumat dulu, Jumat. Berapa kakak yang Jumat. Kan ada masyarakat yang tidak pernah Jumatan. Ada yang aktif Jumatan, ada yang kadang-kadang Jumatan, kadang-kadang tidak. Nah, itu beri tanda. Yang kedua, jamaah harian. Ada berapa jamaah yang sergap harian dan sebagainya. Berapa jumlah masyarakat yang tidak pernah jamaah, tidak pernah nyentuh masjid. Nah, itu menjadi ladang dakwah kita. Gitu. Nah, ini petanya. Kalau pemberdayaan masjid, mau fokus di mana? Berapa jumlah warga miskin yang tidak jamaah? Berapa jumlah warga miskin yang jamaah? Maunya gimana? Diberikan warga miskin atau jamaah pada umumnya atau apa? Jadi tema-temanya bisa berkembang. Caranya tadi, gambar saja titik mana saja yang mau dijadikan sebagai fokus. Kalau memang itu persoalan masjid, persoalan kesehatan, persoalan semuanya bisa dengan peta. Langkah membuatnya ya silahkan nanti dibaca ya. Saya share aja nanti. Nah, kemudian ini contoh petanya, peta sketsa secara umum ini di daerah Bojonegoro. Kalau ini di daerah Sulawesi Utara, desa Maranu. Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini mahasiswa saya di sana. Ini contoh peta tematik rawan bencana contohnya. Kalau ini dengan pendekatan SHP atau GIS ya, membuatnya dengan GIS. Dan titik-titik rawan bencana kita buat titik di situ. Rawan longsor, rawan tanah amblas, di sini ada 76 titik satu desa itu. Kalau daerahnya daerah gunung pegunungan. Ini juga rawan bencana. Ada arsirnya modelnya yang 3 tadi titik ini arsir. Yang di arsir biru, yang di arsir hijau kategori rendah, yang di arsir kuning kategori sedang, yang di arsir merah kategori tinggi. Itu artinya apa? Yang rawan paling tinggi adalah yang merah-merah. Nah, kalau pemetaan yang sangat serius pakai pemetaan GIS Bapak Ibu. Nah, ini butuh waktu sendiri, nggak bisa hanya sehari 2 hari, nggak bisa. Pemetaan GIS itu 1 bulan 1 desa, hanya pemetaan saja. Ini pemetaan. Ada yang tanya? Kalau tidak paham ini, materi pemetaan ini disampaikan pada pembekalan yang pertama. Yang kedua nanti di lapangan digunakan pada yang paling awal setelah melakukan inkulturasi. Ya, paling awal. Izin Pak, tanya lagi Pak. Ini silakan. Terkait dengan pemetaan ini Pak, jadi harus dilakukan di awal dan melibatkan stakeholder yang ada di desa gitu Pak ya. Yeah. Untuk pertanyaan saya itu begini Pak, kalau misalnya